Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Isma dengan NIM D1A210207, ketua dari kelompok 4 yang beranggota 3 orang, yaitu Vidya Zahra Aulia dengan NIM D1A210039, Konita dengan NIM D1A210166, dan Pipi Padilla dengan NIM D1A210006. Kami akan menjelaskan mengenai penyakit rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau RA sendiri merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada sendi. Kebanyakan penyakit rematik berlangsung kronis, yaitu sembuh dan kambuh kembali secara berulang sehingga menyebabkan kerusakan sendi secara menetap pada penderita RA. Tujuan dari pengobatan rheumatoid arthritis ini tidak hanya mengontrol gejala penyakit, tetapi juga penekanan aktivitas penyakit untuk mencegah kerusakan permanen. Anatomi fisiologi rheumatoid arthritis atau RA. RA ini berkaitan dengan peradangan dan kerusakan pada membran sinovial. Membran sinovial ini merupakan lapisan tipis jaringan yang melapisi sendi dan menyediakan cairan pelumas untuk mencegah gesekan pada sendi. Pada RA, sistem kekebalan tubuh menyerang membran sinovial, menyebabkan peradangan dan produksi cairan sinovial berlebih. Ketika terjadi peradangan kronis pada membran sinovial, sel-sel di dalamnya mulai memproduksi enzim proteolitik dan radikal bebas yang merusak jaringan tulang dan rawan pada sendi. Selain itu, sel-sel ini juga memicu produksi selaput sendi baru yang seringkali tidak normal dan lebih mudah rusak. RA dapat mempengaruhi sendi di seluruh tubuh, tetapi paling sering terjadi pada jari-jari, pergelangan tangan, lutut, dan kaki. Pada tahap awal, sendi yang terkena akan terasa nyeri dan bengkak. Selanjutnya, peradangan dapat menyebabkan peningkatan suhu dan kekakuan pada sendi. Jika RA tidak diobati, peradangan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan tulang dan rawan sendi, yang dapat mengakibatkan deformitas dan kecacatan. RA juga dapat mempengaruhi organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, mata, dan kulit. Peradangan yang kronis dapat menyebabkan komplikasi sistemik, seperti kelelahan, penurunan berat badan, dan anemia. Selanjutnya adalah patofisiologi rheumatoid arthritis. Penyebab pasti masih belum diketahui secara pasti di mana merupakan penyakit autoimun yang dicetuskan oleh faktor luar seperti cuaca atau infeksi dan faktor dalam seperti usia, jenis kelamin, keturunan, dan psikologis. Diperkirakan virus dan bakteri sebagai pencetus awal RA. Proses autoimun dalam patogenesis RA masih belum tuntas diketahui dan teorinya masih terus berkembang. Dikatakan terjadi berbagai peran yang saling terkait, antara lain peran genetik, infeksi, autoantibodi, serta peran imunitas selular, humoral, peran sitokin, dan berbagai mediator peradangan. Semua peran ini satu sama lainnya saling terkait dan pada akhirnya menyebabkan peradangan pada sinovium dan kerusakan pada sendi sekitarnya atau mungkin organ lainnya. Sitokin merupakan lokal protein mediator yang dapat menyebabkan pertumbuhan, diferensiasi, dan aktivitas sel dalam proses peradangan. Sel B, sel T, dan sitokin proinflamasi berperan penting dalam patofisiologi RA. Hal ini terjadi karena hasil diferensiasi dari sel T merangsang pembentukan IL-17, yaitu sitokin yang merangsang terjadinya sinovitis. Sinovitis adalah peradangan pada membran sinovial, yaitu jaringan yang melindungi dan melapisi sendi. Sedangkan sel B berperan melalui pembentukan antibodi mengikat patogen, kemudian menghancurkannya. Kerusakan sendi diawali dengan reaksi inflamasi dan pembentukan pembuluh darah baru pada membran sinovial. Kejadian tersebut menyebabkan terbentuknya panus, yaitu jaringan granulasi yang terdiri dari sel fibroblast yang berproliferasi, mikrovaskular, dan berbagai jenis sel radang. Panus tersebut dapat mendestruksi tulang melalui enzim
yang dibentuk oleh sinoviosit dan kondrosit yang menyerang kartilago. Di samping proses lokal tersebut dapat juga terjadi proses sistemik. Pada keadaan awal terjadi kerusakan mikrovaskular, edema pada jaringan di bawah sinovium, proliferasi ringan dari sinovial, infiltrasi PMN, dan penyumbatan pembuluh darah oleh sel radang dan trombus. Pada RA yang secara klinis sudah jelas dan secara makros akan terlihat sinovium sangat edema dan menonjol ke ruang sendi dengan pembentukan vili. Secara mikros terlihat hiperplasia dan hipertrofi sel sinovia dan terlihat kumpulan residual bodies. Terjadi perubahan pembuluh darah vokal atau dismental berupa distensi vena, penyumbatan kapiler, daerah trombosis, dan pendarahan perivaskuler. Pada RA kronis terjadi kerusakan menyeluruh dari tulang rawan, ligamen, tendon, dan tulang. Kerusakan ini terjadi akibat dua efek, yaitu kehancuran oleh cairan sendi yang mengandung zat penghancur dan akibat jaringan granulasi yang dipercepat karena adanya panus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor risiko yang berhubungan dengan peningkatan kasus rheumatoid arthritis. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, saya akan menjelaskan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terlebih dahulu. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik ini berperan 50% hingga 60% dalam perkembangan rheumatoid arthritis. Gen yang berkaitan kuat adalah HLA-DRB1 dan selain itu juga ada gen tirosin fosfatase PTPN22 di kromosom 1. Selanjutnya ada usia. Nah, rheumatoid arthritis ini biasanya timbul antara usia 40 hingga 60 tahun. Namun penyakit ini juga dapat terjadi pada dewasa dan anak-anak. Nah, untuk anak-anak ini nama penyakitnya rheumatoid arthritis juvenile. Dan dari semua faktor risiko yang timbulnya rheumatoid arthritis ini, faktor ketuaan adalah paling kuat. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, rheumatoid arthritis jauh lebih sering pada perempuan dibanding laki-laki dengan rasio 3:1. Meskipun mekanisme yang terkait jenis kelamin masih belum jelas, perbedaan pada hormon seks kemungkinan memiliki pengaruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama ada gaya hidup. Gaya hidup ini ada 5 poin. Yang pertama ada status sosial ekonomi. Ada penelitian di Inggris dan Norwegia menyatakan kalau nggak ada kaitannya antara faktor sosial ekonomi dengan rheumatoid arthritis ini. Namun berbeda, ada penelitian lagi di Swedia yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara tingkat pendidikan dan perbedaan paparan saat bekerja dengan risiko rheumatoid arthritis ini. Poin kedua ada merokok. Nah, sejumlah studi cohort dan case control menunjukkan bahwa rokok tembakau berhubungan dengan peningkatan risiko rheumatoid arthritis. Nah, merokok berhubungan dengan produksi dari faktor risiko rheumatoid yang akan berkembang setelah 10-20 tahun. Dan yang poin ketiga ini ada diet. Nah, banyaknya isu terkait faktor risiko rheumatoid ini, salah satunya adalah makanan yang mempengaruhi perjalanan rheumatoid arthritis ini. Dalam penelitian Pattison, isu mengenai faktor diet ini masih banyak yang ketidakpastiannya dan jangkauan yang terlalu lebar mengenai jenis makanannya. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa daging merah itu meningkatkan resiko rheumatoid arthritis ini, sedangkan buah-buahan dan minyak ikan memproteksi kejadian rheumatoid arthritis. Yang poin keempat ada infeksi. Nah,
Infeksi ini banyaknya penelitian mengkaitkan adanya infeksi Epstein-Barr virus atau EBV karena virus tersebut sering ditemukan dalam jaringan sinovial pada pasien rheumatoid. Dan yang kelima ada pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko rheumatoid ini adalah petani, pertambangan, dan yang terpapar dengan banyak zat kimia. Namun, risiko pekerja tertinggi pada orang yang bekerja terdapat pada orang yang bekerja dari paparan silika. Nah, setelah gaya hidup ada faktor hormonal. Hanya faktor reproduksi yang meningkatkan risiko rheumatoid arthritis, yaitu pada perempuan dengan sindrom polikistik ovari, siklus menstruasi irregular, dan menarche usia muda. Dan yang terakhir ada bentuk tubuh risiko rheumatoid arthritis meningkatkan pada obesitas atau yang memiliki indeks massa tubuh atau IMT lebih dari 30. Berdasarkan Rusmini 2018, referensi reumatoid arthritis berkisar 0,5 sampai 1% penduduk dari seluruh populasi penduduk. Pada 2015 terdapat 0,6% atau 1,5 juta penduduk di Amerika Serikat yang berusia kurang lebih 18 didiagnosa ini. Reumatoid banyak dijumpai pada wanita. Berdasarkan DEPI 2019, referensi artritis reumatoid di Indonesia berkisar 0,1 sampai dengan 0,3%. Angka kejadian reumatoid di Indonesia pada penduduk dewasa di atas 18 tahun sebesar 0,1% hingga 0,3% pada anak-anak. Remaja referensinya 1 per sejuta orang. Diperkirakan jumlah penderita reumatoid arthritis di Indonesia yakni 360.000 orang lebih. Referensi penyakit sendi di Sulawesi Tengah pada tahun 2009 berada di posisi ke-12. Di Indonesia terbesar 29,7%, sedangkan tahun 2013 berada pada ke-6 yaitu sebesar 26,7%. Hasil survei di Jawa Tengah terdapat sekitar 0,2% penduduk di pedesaan dan 0,3% penduduk di perkotaan mengalami reumatoid arthritis berdasarkan Rusmini tahun 2008. Jadi kesimpulannya, rheumatoid arthritis adalah kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat adanya peradangan dan kerusakan pada membran sinovial yang disebabkan karena terjadinya gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Kerusakan sendi yang terus-menerus pada RA dapat menyebabkan deformitas dan kecacatan yang signifikan. Kerusakan ini biasanya terjadi pada sendi jari, pergelangan tangan, lutut, dan kaki. Selain itu, peradangan kronis yang terjadi pada RA dapat menyebabkan anemia, penurunan berat badan, dan kelelahan. Penyebab RA masih belum diketahui secara pasti, di mana RA merupakan penyakit autoimun yang dicetuskan faktor luar, yaitu infeksi dan cuaca, dan faktor dalam, usia, jenis kelamin, keturunan, dan psikologis. Diperkirakan infeksi virus dan bakteri sebagai pencetus awal RA. Untuk pengobatannya bisa dengan terapi antiinflamasi dan imunosupresan. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan sendi. Beberapa obat yang digunakan dalam pengobatan RA termasuk obat antiinflamasi non-steroid, obat modifikasi penyakit reumatoid, dan terapi biologis. Terapi fisik juga dapat membantu untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas sendi yang terkena. Sekian penjelasan dari kami mengenai penyakit rheumatoid arthritis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.